Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari dari kelas SC. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bahasa, ragam bahasa dan ciri-ciri ragam bahasa, yaitu 1, ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarana. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai dasar unsurnya. Ciri-ciri ragam lisan yaitu 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa. 4. Berlangsung cepat, dan 5. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Sedangkan ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan rangkaian huruf, dengan menggunakan rangkaian huruf sesuai rangkaian huruf unsurnya. Ciri-cirinya itu 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. 3. harus memperhatikan unsur gramatikal. Dan yang keempat, berlangsung lambat. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang terakhir, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Bahasa Indonesia ragam baku. 2. Menghindari kalimat efektif, menghindari makna ganda. Referensinya yaitu dari Google yang dalam bahasa Indonesia. 2. Perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Bahasa merupakan sarana komunikasikan ide atau pemikiran antar individu. Adapun ada berbagai bahasa di dunia ini. Setiap negara pasti menggunakan bahasa yang berbeda sesuai dengan ras dan budayanya. Sebagaimana bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, demikian pula bahasa merupakan bahasa yang tidak terpisahkan dari bahasa Indonesia. Sedangkan hukum adalah bahasa, peraturan, dan perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban, keadilan serta membela kepentingan publik dan pribadi masyarakat. Namun, karena bahasa hukum merupakan bahasa bagian dari bahasa Indonesia modern, maka penggunanya harus tetap terang memenuhi syarat estetika bangsa Indonesia. Yang ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yaitu ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini menggunakan yang keempat, bahasa baku dan non baku, yaitu bahasa baku biasanya digunakan untuk berbicara atau menulis dalam keadaan formal dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang sudah tercampur dengan gaya bahasa dan menggunakan dialek